Oke, baik, sambil nunggu Word yang saya buka, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini kita diberikan kesehatan semuanya ya, nih ya, dalam kondisi baik-baik saja ya. Ada yang sakit? Tidak. Sakit nggak? Ya, tinggal alhamdulillah ya. Pada masa seperti ini memang yang utama adalah kesehatan ya, agar kita bisa melakukan aktivitas walaupun masih dalam kondisi pandemi ya. Untuk pertemuan yang pertama, mata kuliah biokimia ini masih ada hubungannya, masih ada apa istilahnya ya, link ya, masih ada dengan mata kuliah baik di gizi dasar. Jadi nanti ada irisan dengan mata kuliah gizi dasar, karena biokimia ini nanti kita juga akan mempelajari terutama proses ya, proses-proses biokimia yang ada di dalam tubuh manusia dengan spesifikasi zat gizi. Jadi ada spesifikasi zat gizi di dalam tubuh kita itu nanti prosesnya seperti apa. Hampir mirip atau kalian sudah mendapatkan bahan di ilmu gizi dasar, tetapi kita akan lebih detail lagi ke prosesnya, jadi menggabungkan dengan fisiologi juga, jadi ada hubungannya dengan beberapa organ juga yang berperan di sana. Sambil saya mereview untuk zat gizi yang dipelajari, ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kenapa disebut zat gizi makro dan kenapa disebut zat gizi mikro? Ada yang tahu? Contohnya dulu deh, zat gizi makro contohnya apa? Karbohidrat, protein, lemak, ya. Karbohidrat, protein, lemak nanti di dalam tubuh itu akan bisa menghasilkan yang dinamakan energi. Jadi secara khusus, secara spesifik nanti juga ada energi ya. Kita membahas energi. Energi ini bisa berasal dari mana saja, ya. Korelasi dari karbohidrat, protein, dan lemak. Bagaimana ketiga zat gizi ini bisa menghasilkan energi di dalam tubuh. Itu nanti akan ada prosesnya tersendiri sehingga bisa menghasilkan energi. Karena apa? Masing-masing zat gizi ini kandungannya ada kalorinya. 1 gram karbohidrat berapa kalori? 4 kalori. Ya, 4 kalori. 1 gram protein berapa kalori? 4 kalori. Untuk lemak 1 gram 9. Ya, 9 kalori. Ya, jadi itu ya. Jadi masing-masing zat gizi makro ini akan menyumbangkan atau akan menghasilkan energi di dalam tubuh. Nah, nanti prosesnya bagaimana? Kita pelajari di biokimia. Kalau sumber-sumbernya sudah Anda pelajari di gizi dasar, sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak itu ada. Ya, jadi kami tidak membicarakan itu lagi. Kita langsung membicarakan karbohidrat itu, protein atau lemak masuk di dalam tubuh, itu prosesnya bagaimana. Kemudian reaksinya seperti apa, berubah dari apa menjadi apa, dibantu dengan enzim apa, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu nanti akan kita pelajari di biokimia. Kemudian izin saya share screen untuk kontrak perkuliahannya. Sudah terlihat? Belum. Sudah. Oke, sudah ya. Ini masih kimia dasar sama basically-nya ada kimia makanan. 16 kali tatap muka ini dengan ujian, kemudian pengampunya ada 4, ada Dr. Nur Rahman, kemudian ada saya, kemudian ada Bu Ria, dan ada Bu Kartika.
Kemudian untuk biokimia ini nanti akan ada praktikumnya. Jadi untuk praktikum nanti ada dosen tersendiri. Jadi kebetulan kalau untuk saya hanya ngambil untuk yang teori. Nanti untuk yang praktikum bisa bertemu atau dengan dosen yang sama seperti pada waktu di kimia dasar, kimia makanan. Jadi ada Pak Joko, ada Bu Ria, ada Bu Firda ya untuk praktek di biokimia. Jadi kami hanya memberikan teori, kemudian untuk praktikumnya nanti PJMK-nya atau koordinatornya dengan Pak Joko. Ini pokok bahasannya. Biokimia gizi aja deh. Nah, jadi kita nanti di sini akan mendiskusikan tentang biokimia ya, biokimia zat gizi, mulai dari zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Kemudian zat gizi tersebut perannya di dalam tubuh seperti apa, fungsinya, kemudian mekanismenya, kemudian sistemnya itu seperti apa. Kami mulai dari bagaimana zat gizi tersebut masuk di dalam sel yang ada di dalam tubuh. Untuk zat gizi makro ya untuk menyumbangkan energi, tetapi ada zat gizi mikro juga yang akan kita pelajari, yaitu vitamin dan mineral, bagaimana prosesnya di dalam tubuh, dia akan membantu atau ya membantu baik di dalam sel maupun ada beberapa yang membantu dari biokimia zat gizi makro, prosesnya akan nanti menjadi lebih cepat, kemudian dia juga akan diatur prosesnya di dalam tubuh sehingga berjalannya proses biokimia di dalam tubuh itu bisa secara maksimal. Kemudian nanti juga ada di sini enzim ya. Jadi enzim itu merupakan bagian dari bahannya dari protein. Dia untuk membantu mempercepat suatu proses sintesis di dalam tubuh, baik zat gizi makro, terutama zat gizi makro ya. Kemudian bagaimana dia sifatnya, apakah dia sifatnya itu mempercepat berapa kali lipat, ya. Kemudian klasifikasinya, sampai ke sistem pencernaan yang memang nanti bagian-bagian mana, kemudian menggunakan sistem yang seperti apa, sehingga bisa menghasilkan energi atau mengolah zat gizi yang tadi masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada karbohidrat, ya ini proses di karbohidrat itu bagaimana dia akan menghasilkan energi, beberapa proses yang ada di dalamnya, mulai ada glikolisis, glikogenesis, dan lain sebagainya. Itu ada proses tersendiri di karbohidrat. Di protein ada proses tersendiri. Ada proses transaminasi dan deaminasi. Ya, kemudian ada proses pemecahan protein ya, denaturasi. Jadi tidak hanya di bahan makanan saja protein itu rusak karena beberapa hal. Salah satunya adalah proses pemanasan. Proses pemanasan itu akan menyebabkan protein menjadi menggumpal atau rusak. Di dalam tubuh pun seperti itu. Contohnya pada saat kita dalam kondisi yang demam, peningkatan suhu tubuh. Protein yang ada di dalam tubuh pun akan banyak yang mengalami kerusakan karena peningkatan suhu tubuh tadi. Sehingga itulah kenapa kita harus mengkonsumsi makanan sumber protein yang lebih banyak pada saat kita mengalami sakit atau mengalami peningkatan suhu tubuh. Karena untuk menggantikan protein tubuh yang rusak tadi, ya. Selain itu juga cairan ya, air, cairan itu juga harus kita konsumsi dan itu termasuk dalam zat gizi makro. Karena kebutuhannya lebih dari 50%, bahkan 60-70% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Nanti kita juga akan mendiskusikan biokimia cairan di dalam tubuh. Itu kemudian lemak yang dia memberikan atau berkontribusi memberikan berkontribusi suplai energinya lebih banyak karena memang tadi kalori yang disumbangkan juga banyak ya, yang lain hanya 4 kalori, tapi di sini dia sampai 9 kalori. Di sini nanti mulai prosesnya, dan proses biokimia setiap zat gizi itu berbeda. Jadi yang ada di karbohidrat
ya hanya karbohidrat, glikolisis itu hanya ada di karbohidrat, transaminasi itu hanya ada di protein, kemudian beta oksidasi itu hanya ada di lemak, ya. Jadi tidak bisa satu proses glikolisis ada di protein, lemak nggak bisa. Jadi memang spesifikasi zat gizi itu masing-masing sudah ada sistemnya atau prosesnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk mineral ada juga mineral makro dan juga mineral mikro. Ada yang masih ingat di sini contoh mineral makro apa? Gizi dasar kemarin ada yang masih ingat mineral makro apa? Natrium. Oke, natrium. Apa lagi? Kalsium. Kalsium apa lagi? Fosfor. Klor. Fosfor, apa lagi? Kalium. Kalium, terus Klorida. magnesium, oke. Sulfur. Sulfur, satu lagi Klorida. ya. Jadi untuk mineral makro itu ada 7. Ada 7. Yang lainnya masuk ke mineral mikro. Kenapa disebut mineral makro? Diperlukan dalam tubuh dalam jumlah besar. Berapa besar ya? Lebih dari 100 mg. Lebih besar sama dengan 100 mg. Ya, jadi itu. Jadi ada natrium. Jadi ngapalinnya Na. Na itu temannya Cl, NaCl. Kemudian ada kalsium, ada kalium, ada sulfur, kemudian ada magnesium, kemudian ada apa tadi yang lupa? Fosfor ya. Oke, ya. Jadi itu yang lain masuk ke mineral mikro. Nah, salah satu mineral mikro itu adalah Fe. Fe itu kebutuhannya kecil sedikit, tetapi kalau kita kekurangan zat besi bisa mengakibatkan penyakit yang atau apa ya? Ya penyakit yang sampai saat ini masih belum tertanggulangi. Apa? Kekurangan ya anemia. Anemia masih banyak sekali, ibu hamil, wanita usia subur, kemudian balita. Nah, nanti ini nyambung di praktikumnya kita juga akan praktikumnya nanti ini beberapa bahan praktikum ya, beberapa materi praktikum. Nanti kita ya akan menggunakan bahan, kalau biasanya kimia dasar kimia makanan kan bahannya ya senyawa-senyawa ya, tapi kalau ini ada basic yang harus digunakan dulu. Jadi kita nanti ada darah sama urin sih. Sebenarnya bisa feses, tapi feses kita nggak sampai ke sana. Kita ngambil darah sama urin. Jadi nanti kita butuh sampel darah dan urin dari teman-teman pada waktu praktikum. Ya nanti akan diambil darahnya sedikit untuk dicek, untuk dilihat. Beberapa kali atau di awal-awal dulu saya pernah mengikuti praktikum itu, kalau di kadar HB saya belum pernah menemukan kadar HB mahasiswa itu normal. Jadi selalu di bawah normal. Ada yang tahu nilai normal kadar HB berapa? Ada yang pernah cek kadar HB, hemoglobin? Ada yang pernah cek HB? Belum pernah? Ya, kalau belum pernah nanti silakan. 14 sampai 18. Itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, laki-laki. Kalau perempuan berapa? Kalau laki-laki benar 12 sampai 12 sampai 16. 12 sampai 16, 12 sampai 14 ya. Itu yang normalnya ya. Beberapa kali praktikum saya hanya mendapatkan kadar HB mahasiswa, yaitu mahasiswa yang praktek kita ambil sampling gitu 10. Bahkan dulu di awal saya pernah dapat ada yang hanya 9. Nah, di bawah normal kan, harusnya dia kan 12, karena wanita usia subur. Kalau yang laki-laki, dulu kita ngambilnya laki-laki sih, ngambilnya yang perempuan sih. Nah, jadi ada korelasinya. Nah, bagaimana biokimia atau kebutuhan di dalam tubuh untuk zat besinya sampai dia HB-nya kok hanya sekian ya. Ya, jadi itu coba nanti semoga pada waktu Anda praktikum biokimia HB-nya bisa normal 12 ke atas ya. Karena beberapa kali, nggak tahu kalau yang akhir-akhir saya belum melihat lagi, karena dulu pernah mengikuti praktikum beberapa kali HB-nya selalu di bawah normal. Alasannya simpel, kalau ditanya kenapa HB-nya bisa, kan anak kos Bu. Hubungannya sama anak kos kan makannya nggak teratur Bu. ya jadi itu ya, jadi karena Anda sekarang sudah kuliah di gizi ya harusnya tahu lah ya makanan-makanan apa yang
tinggi sumber Fe, protein, ya. Jadi kalau anemia tidak hanya Fe saja yang kita lihat sumbernya, tapi juga berhubungan dengan protein, kemudian vitamin C, ya. Banyak faktor yang mempengaruhi pada pembentukan hemoglobin. Nah, nanti kita lihat hemoglobin, hematokrit, kemudian ada juga sekalian golongan darah, dilihat golongan darahnya. Kemudian juga kami akan mengambil untuk sebagai sampel glukosa darah. Walaupun ada beberapa pemeriksaan yang kita tidak mengambil darah segar, tapi darah yang sudah dipisahkan antara bagian yang padat dengan cairannya. Itu sudah harus dipisahkan. Jadi yang diambil hanya serumnya saja, yang diambil hanya yang padat saja darahnya. Nah, itu nanti ada perbedaan. Ya, itu jadi bisa menggunakan darah yang baru atau darah yang sudah kita pisahkan antara yang cairan dengan sel yang padatnya. Itu ya, nanti kita akan belajar glukosa darah. Kalau glukosa darah yang meningkat atau tinggi di dalam tubuh, dia kira-kira akan berisiko ke mana? Kalau gulanya glukosa dalam darah tinggi, kira-kira akan berisiko ke penyakit apa? Diabetes, Bu. Ya, DM atau diabetes mellitus. Nah, jadi itu ya. Jadi kenapa pemeriksaan biokimia itu merupakan suatu pemeriksaan yang datanya valid atau akurat, karena kita mengambil bagian dari tubuh yang mencerminkan kondisi tubuh seseorang. Pernah nggak ada yang misalnya kalian demam sampai 2-3 hari, kemudian diagnosisnya apa, Dok? Cek lab dulu ya. Nah, masih diminta gitu. Jadi untuk memastikan dia ini sebenarnya apa? Karena tanda kan bisa macam-macam ya. DB, tipes, kemudian apendisitis itu juga rata-rata demam, sakit perut dan sebagainya. Nah, jadi untuk memastikan ini sakit apa, kita melihat pada darahnya. Misalnya dengan spesifikasi tes Widal itu untuk demam tipoid. Kemudian kalau trombositnya rendah, dia DB. Nah, jadi itu. Jadi mencerminkan kondisi tubuh seseorang dengan pemeriksaan hasil laboratorium. Orang juga gitu. Kalau untuk penyakit DM, gula darah tadi juga gitu, ada tanda-tandanya kok dia berat badannya turun, kemudian dia makan terus tapi nggak gemuk-gemuk, kemudian ternyata dia juga sering minum-minum yang manis. Nah, dicek ternyata oh iya gulanya tinggi. Nah, jadi itu. Jadi kemudian kita memberikan asuhan gizi sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Ya, jadi kita bukan seperti analis, tapi kita memperkenalkan. Anda mengetahui bagaimana cara istilahnya menganalisis darah tersebut sehingga keluarlah dia glukosanya sekian, keluarlah kolesterolnya sekarang ya. Nanti di rumah sakit kompetensi Anda nggak sampai ke sana karena ini sudah akan dipegang teman-teman analis. Tapi kita tahu, glukosa itu prosesnya ditambah dengan senyawa benedik, nanti warnanya berubah jadi ini. Ini kalian tahu prosesnya. Ya, tapi memang bukan kompetensi kita. Ya, jadi itu. Jadi tidak sampai detail, tidak sampai seperti teman-teman analis yang dia ngambil darah sendiri, dicek sendiri, kemudian lebih banyak lagi pemeriksaannya daripada ini. Ya, kalau kita hanya pemeriksaan yang secara umum saja yang Anda nanti bisa pelajari. Ini ya HB, kemudian glukosa darah. Nah, glukosa darah nanti ada korelasinya dengan beberapa zat gizi, mulai dari karbohidratnya, kemudian dari seratnya. Nah, itu. Selain itu nih kolesterol. Kolesterol jelas ya nanti akan berhubungan dengan lemak. Ini ada kolesterol darah, kemudian kalau kreatinin ini nanti hubungannya dengan protein. Hasil proses biokimia protein. Pemecahannya ini akan menghasilkan kreatinin. Kemudian ada albumin. Albumin juga hasil dari biokimia protein. Nah, ada total protein tersendiri. Total protein tersendiri juga ada. Kemudian kita juga menganalisis Fe di dalam darah. Zat besi dalam darah juga iya. Kemudian ada Cl, klorida. Kemudian ini urin. Jadi bisa lewat darah, bisa lewat urin untuk mengetahui kadar glukosa maupun protein di dalam tubuh seseorang. Ini beberapa yang nanti diajarkan dan nanti juga bisa sebagai bahan pada waktu Anda sendiri karena sudah kita berikan bekal yang harapannya kakak kelas kemarin juga ada yang mengambil kadar albumin pada pasien gagal ginjal ya dia mendapatkan darahnya
yang mengambil darah teman-teman analis, tapi kemudian dia bisa mengolah sendiri, menganalisis sendiri karena sudah dapat materi atau teori tentang ini, tentang analisis albumin. Atau glukosa juga ada, HB juga kemarin ada, mengambil HB pada atlet, mengambil HB pada yang pernah dia olah sendiri itu HB pada atlet. Jadi dilihat HB atlet itu, hemoglobin atlet itu normal atau enggak. Sel di mikroskop ya, jadi diambil darahnya, kemudian dibuat preparat hapus darah. Nah, itu hubungannya sama mikro. Nanti dilihat di mikroskop, oh ternyata sel darah merahnya bentuknya besar-besar, warnanya pucat dan lain sebagainya, itu akan terlihat. Jadi ini anemia jenis apa, itu ada yang sampai melihat ke sana ya. Jadi ini sebagai bahan untuk nanti Anda bisa menganalisis selanjutnya. Ini untuk praktikumnya ya, beberapa praktikum yang nanti akan Anda lakukan. Kemudian melanjutkan ini tadi ya, mineral tadi makro, mikro. Salah satunya mikro tadi saya sudah sebutkan adalah Fe, kemudian yang lain misalnya zinc, ya saat ini ya konsumsi zinc untuk bisa meningkatkan sistem imunitas. Nah, kan zinc, vitamin C, vitamin D, yaitu yang dikonsumsi pada masa pandemi ini. Nanti kita lihat bagaimana proses biokimianya zinc itu. Kemudian kenapa di dalam tubuh dia bisa mempengaruhi sistem imunitas. Nah, nanti dilihat. Terus cairan juga nanti kita lihat cairan di dalam tubuh, prosesnya di dalam tubuh seperti apa, di dalam sel, di luar sel. Suaranya siapa ini yang masuk? Saya nggak bisa lihat. Udah ya. Itu kemudian yang terakhir kita juga akan mempelajari vitamin. Ya, jadi ada vitamin yang ADEK itu vitamin larut air atau vitamin larut lemak? Larut lemak. Vitamin larut lemak. Kemudian yang BC vitamin larut air. Larut air. ya, vitamin larut air. Terus dari vitamin B itu kan ada turunan lagi ya, dia B kompleks ya. Dari B itu menjadi apa lagi? Ada B1, B berapa lagi? B2. B1, B2, terus B3 ada? B6. Diurutkan dulu. B3 ada enggak? B3 ada enggak? Ada. Ada. B4 ada enggak? Tidak. Ada. Oke. B5 ada enggak? Ada. Ada. B6? Ada. Ada. B7? Ada. Ada. B8? Ada. Enggak ada. B9? Ada. Ada. B9. 10? Tidak ada. Ada. 11? Tidak ada. Enggak ada. 12? Ada. Ya, itu B12. Nah, ya, jadi ada beberapa vitamin B kompleks ya, isinya itu tadi. Nah, vitamin B kompleks itu pun juga ada. Jadi nanti ada beberapa interaksi ya, zat gizi baik antara zat gizi mikro vitamin dengan mineral maupun zat gizi mikro dengan makro, vitamin dengan energi, vitamin dengan protein, itu ada interaksinya satu dengan yang lainnya. Interaksi yang dia sifatnya sinergis maupun interaksi yang sifatnya dia antagonis, malah menghambat. Pernah ya mendengar kalau makan ini nggak boleh bareng dengan ini, atau kalau mau makan ini harus dengan ini, agar nanti penyerapannya baik dan selanjutnya dan macam-macam. Makan di warung jangan minum es teh. Lah kenapa? Lah kenapa, Dek? Maksudnya gimana nih? Enggak, Bu. Maaf. Ya, oke ya. Jadi makan nggak boleh dengan es teh. Kenapa? Bukannya nggak boleh. Menghambat penyerapan. Iya, menghambat penyerapan. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Boleh, tapi sebenarnya boleh. Bukannya nggak boleh saklek ya. Bukannya nggak boleh saklek. Boleh, Tapi jangan manis. tapi jangan manis. Kenapa? Teh tawar. Teh tawar. Kenapa? Kenapa, Dek? Kenapa teh tawar?
Kalau manis itu kan gula, jadi kalau nggak salah menghambat zat besi gitu. Bukan gulanya yang menghambat zat besi. Kenapa kita tidak boleh terlalu mengkonsumsi yang manis? Tadi dia sudah makan energi, sudah makan protein, sudah makan nasi dan lain sebagainya. Itu kan kalorinya sudah tinggi. Kalau kita minumnya terlalu manis, kalorinya akan bertambah. Kalau aktivitasnya cukup sih nggak masalah, nggak akan tertimbun. Tapi kalau kalorinya yang dikeluarkan hanya sedikit, nah itu takutnya nanti dia akan menjadi tertimbun. Kemudian kalau teh akan menghambat zat besi Fe, iya benar. Tapi tehnya ya, bukan gulanya ya. Di sini yang mengandung penghambat itu pada teh. Jadi di teh itu ada zat yang namanya tanin. Ya, nanti kita akan mempelajari sampai seperti itu. Teh itu ada apanya yang bisa menghambat. Kemudian di vitamin di jeruk atau di sumber vitamin C itu kenapa dia bisa membantu absorpsi Fe. Nah, jadi ada zat bioaktif namanya. Zat bioaktif di suatu bahan makanan yang dia itulah yang akan berfungsi untuk menghambat atau menyerap absorpsi dengan bahan makanan yang lain. Jadi kalau di teh itu ada yang disebut tanin. Tanin itu memang menghambat absorpsi Fe karena dia akan mengikat Fe itu yang harusnya Fe itu bisa berubah menjadi ada muatannya ya Fe2+, Fe3+. Nah, itu dia tidak bisa berubah muatannya, harusnya masuk di dalam tubuh zat besi itu berubah muatannya. Tapi karena ada tanin dia muatannya nggak bisa berubah sehingga tidak bisa diabsorpsi di dalam tubuh. Jadi masih boleh minum teh, tetapi tidak langsung. Jadi habis makan nggak langsung minum teh, nggak ada jedanya. Jadi ada jeda kurang lebih 1 jam, baru dia boleh. Ya, jadi habis makan ya sudah, kita sediakannya adalah air putih aja. Teh itu nanti bisa dikonsumsi pada saat di selingan. Di jam di selain makan utama, di jam snacknya jam 10 atau sore. Nah, jadi seperti orang luar kalau nggak salah ya, di Jepang itu kan minum tehnya dia sore dengan tidak setelah makan, tapi dia sore memang sebagai snack time ya. Jadi menemani di snack sore, bukan pada saat dia selesai di makanan utama. Jarang kita melihat makanan utama secara teori ya. Kalau di masyarakat ya sudah wajar, sudah lazim. Tapi kalau secara teori memang tidak bisa dikonsumsi secara langsung. Jadi kalau untuk membantu proses absorpsi memang lebih bagus kita mengkonsumsi sumber vitamin C, monggo bisa dari jeruk dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau nanti Anda menyusun menu, ini kan semester 2 ya. Semester 2 ya? Iya, Ibu. Ya, semester 2 sudah belum sampai menyusun menu ya, belum. Menunya hanya terpisah-pisah. Di kuliner sudah menyusun menu 1 hari? Belum. Belum. Semester 1. Ya, nanti pada saat menyusun menu, jangan dimasukkan teh itu di makanan utama, masukkan teh itu di snack. Makanan utama tetap harus ada minumnya. Minumnya apa? Bisa dalam bentuk jus atau air putih. Ya, jadi itu. Jadi kenapa kita dalam pengaturan makanan juga memperhatikan kandungan-kandungan yang ada di dalam bahan makanan tersebut, atau infus water. Kalau air putih dia nggak bisa konsumsi ya bisa ditambahkan buah-buah yang lain untuk bisa memberikan rasa. Itu monggo silakan. Tapi untuk teh bisa diminimalkan, teh bisa diberikan di waktu selingan atau di snacknya. Itu ya tadi ya, jadi Mas makan sama minum sudah. Terus vitamin C tadi sudah, vitamin A, D, E, K, larut air dan larut lemak. Kemudian tadi untuk praktikum juga sudah beberapa saya sampaikan untuk yang akan dipraktikumkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Maaf, Ibu izin bertanya. Silakan. Untuk praktikumnya itu online atau offline? Praktikumnya offline, Dek. Sudah dikasih jadwalnya belum? Belum dikasih jadwalnya? Yang praktikum biokimia. Praktikumnya offline, Dek. Oh. Karena ngambil darah dan lain sebagainya nggak mungkin online. Biasanya kalau pas online ya kita skip dulu. Jadi untuk yang praktikum biokimia ini praktikumnya offline. Nanti baru Praktikumnya sama berarti
Bareng sama kuliner kalau nggak salah ya. Kuliner praktikumnya kapan? Udah Belum jalan? ada jadwal. Belum ada Belum jadwal. Oh iya. Oh iya, oke. Coba nanti saya lihatkan ya untuk yang semester 2 kapan bisa praktikum offline-nya. Karena memang ada beberapa skala prioritas kemarin di kakak kelas semester 8 ya yang sekarang semester 8 semester 6 itu sudah selesai karena memang dia harus di lapangan sehingga praktikumnya yang berhutang karena kita kan berhutang ya berapa semester kita 3 semester hampir 2 tahun itu harus kita selesaikan terlebih dahulu sehingga memang untuk yang semester bawah itu praktikumnya kita agendakan setelah semester atas itu selesai. Jadi ini nanti kami lihat lagi semester 2 kapan bisa mulai untuk yang praktikum offline-nya. Tapi untuk biokimia ini offline. Semester 2 mata kuliahnya apa aja, Dek? Biokimia, kimia makanan ya? Penilaian. Ya, Bu. Kimia makanan. Kimia makanan, PSG ada? Kalau PSG ada. Ada. Nah, PSG itu saya lihat jadwal di bulan April setelah Lebaran kalau nggak salah. Mana ya jadwal aku ya? Nanti bisa ditanyakan ke admin kapan kalian mulai untuk praktikum offline-nya karena kemarin saya baru dapat yang semester 4 memang yang semester 2 ini semester ini 1, 2 kuliner sudah masuk kuliner tapi kuliner untuk yang angkatan 20. Coba nanti saya tanyakan ke admin, saya lupa jadwalnya karena itu tadi jadwalnya numpuk-numpuk banyak yang harus nah ini lagi di 3 ini yang coba ya nanti yang biokimia yang pasti praktek biokimia itu offline biokimia PSG itu praktikumnya offline yang ditanyakan lagi ini semester 4 yang lain ada yang ditanyakan untuk presensi dia sudah bisa Sudah, Ibu. Oke. Ini yang semester ini angkatan 20 ini angkatan 20 nah ini angkatan 21 ya kalian Mei Dek ini kan udah jadwal yang PSG itu Mei ini apa Maret April Mei ya jadi 3 bulan Mei nanti kalian mulai praktikum di sini saya dapatnya yang PSG 23 Mei berarti Mei itu setelah Lebaran ya ya berarti kalian masuk setelah Lebaran Lebarannya ya betul ya kalian insya Allah praktik setelah Lebaran deh jadi Lebaran di rumah setelah Lebaran ke kampus untuk bisa praktikum offline ada lagi yang ditanyakan Bu, berarti ini insya Allah kalau praktikum habis Lebaran semua ya, Bu? Ya insya Allah habis Lebaran tapi alhamdulillah teorinya nggak kami padatkan lagi karena Anda kan nggak berhutang banyak. Kalau yang kemarin itu kan ada yang Anda dari kemarin nggak dipadatkan ya yang dipadatkan kakak kelas ya karena memang dipadatkan agar bisa praktikum tapi ini sudah tidak kami padatkan lagi karena praktikum sedikit demi sedikit sudah mulai terurai tidak lagi berhutang terlalu banyak. Gitu ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan yang pertama ini, mohon izin untuk saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti silahkan saya berikan kontrak perkuliahannya bisa melalui PJ-nya maupun nanti saya up di Evikas.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Pertemuan kedepannya dan selama 14 kali pertemuan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.